Filsafat hukum dan etika profesi. Topik ke-18 dari 60 topik. Keadilan sebagai salah satu cita hukum. Pada awalnya, hukum hanya digunakan untuk mengatur tingkah laku dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kecenderungan hukum pun turut berkembang ke arah penggunaannya sebagai alat penyusun bangunan berkehidupan yang nyaris bersinggungan dengan segala aspek bermasyarakat. Konsep hukum seperti ini merupakan konsep hukum sebagai alat yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat berdasarkan pada perencanaan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Hukum dalam hal ini merupakan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan kehendak tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina serta kemana semestinya terarahkan. Selanjutnya, peran hukum sebagai alat yang juga berarti hukum sebagai konsep modern memunculkan beberapa tantangan konseptual seperti di bawah ini. 1. Apa yang sebenarnya menjadi orientasi hukum? 2. Meliputi fungsi apa sajakah hukum tertuang dalam perlakuannya sebagai alat penyusun bangunan berkehidupan? 3. Dalam keterkaitannya dengan sistem norma, sejauh mana fungsi hukum dapat dijalankan? Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah atau peraturan tentang tingkah laku yang menetap dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan bersifat memaksa dalam ranah pelaksanaan dengan dituangkan melalui penetapan sanksi. Dalam pelaksanaan hukum harus dipandang secara keseluruhan atau holistik yang meliputi 3 hal berikut ini. 1. Hukum sebagai kumpulan ide atau nilai abstrak. 2. Hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, yaitu menitikberatkan pada hukum sebagai lembaga yang otonom. 3. Hukum sebagai alat atau sarana yang berfungsi mengatur masyarakat. Adapun tujuan hukum secara garis besar adalah mencapai masyarakat yang tertib dan damai serta terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, terdapat 3 teori tentang tujuan hukum sebagai berikut. 1. Teori etis, hukum ditujukan semata-mata untuk menemukan keadilan sehingga esensi hukum ditentukan oleh keyakinan etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Pada hakikat, keadilan yang ideal itu adalah keadilan yang dinilai setidaknya dari 2 pihak, baik pihak yang memberi perlakuan maupun yang menerima perlakuan. Jadi, tidak hanya dilihat dari satu pihak. Namun, pada praktiknya, keadilan cenderung hanya dinilai dari satu pihak, yaitu pihak yang menerima perlakuan. 2. Teori utilitas, hukum bertujuan menjamin kebahagiaan atau kesenangan yang terbesar bagi manusia untuk jumlah yang sebanyak-banyaknya. 3. Teori campuran, tujuan pokok hukum adalah mencapai ketertiban demi terciptanya masyarakat yang teratur. Selain itu, hukum juga bertujuan mencapai keadilan secara relatif menurut perkembangan masyarakat dan zamannya. Menurut Hoebel, hukum itu mempunyai 4 fungsi dasar sebagai berikut. 1. Menetapkan hubungan-hubungan di antara anggota masyarakat, yaitu dengan menunjukkan tingkah laku apa saja yang diperkenankan dan yang dilarang. 2. Menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci siapa saja yang boleh melakukannya serta yang harus menaatinya sekaligus menetapkan sanksi-sanksinya. 3. Menyelesaikan sengketa. 4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah. Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai sistem norma terdiri atas 3 komponen utama berikut ini. 1. Komponen struktur, berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi untuk mendukung kinerja sistem tersebut. 2. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan yang digunakan oleh pihak yang diatur maupun yang mengatur. 3. Komponen kultur, berupa sikap-sikap, nilai-nilai, kebiasaan, persepsi, dan opini yang mempengaruhi kinerja hukum. Hans Kelsen mengemukakan bahwa untuk mengatakan hukum itu merupakan sistem norma, ia menghendaki agar objek hukum bersifat empiris dan dapat ditelaah secara logis. Kemudian, melalui Grundnorm, norma dasar, semua peraturan hukum disusun secara hierarkis dalam satu kesatuan hingga menjadi suatu sistem. Grundnorm inilah yang merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum, sedangkan hukum positif hanyalah perwujudan dari adanya norma-norma hukum. Dalam rangka pembangunan hukum yang demokratis di negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, cita hukum memiliki fungsi yang sangat penting untuk mengakomodasikan seluruh dinamika masyarakat yang serba kompleks. Adapun tujuan dari pembangunan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia pada era Orde Baru telah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan melalui penetapan GBHN dan Repelita. Menurut Burkhard Krems, pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi, substansi peraturan, metode pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Dia kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan bukan merupakan kegiatan yuridis semata, melainkan kegiatan yang bersifat interdisipliner. Artinya, setiap kegiatan dalam pembentukan peraturan membutuhkan bantuan ilmu-ilmu sosial lain agar produk hukum yang dihasilkan dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.
Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan ini, proses pembentukannya biasa dikenal dengan istilah legal drafting. Ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam legal drafting seperti berikut ini. 1. Kejelasan konsep, yang diperlukan untuk membantu dan menuntun proses perancangan suatu produk hukum. 2. Pemilihan dan penggunaan bahasa, terutama untuk mencari kata-kata yang tepat. Adapun proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis terdiri atas 3 tahap secara berurutan sebagai berikut. 1. Tahap sosiologis, yaitu proses penyusunan suatu produk hukum berlangsung dalam masyarakat itu sendiri dan ditentukan oleh tersedianya bahan-bahan di dalamnya. Ini berarti dalam tahap sosiologis, faktor masyarakat merupakan tempat timbulnya suatu permasalahan atau tujuan sosial. 2. Tahap politis, yaitu dalam tahap ini permasalahan sosial yang timbul tadi dimasukkan dalam agenda pemerintah untuk selanjutnya diidentifikasi dan dirumuskan secara lebih terinci. Adapun permasalahan sosial yang dapat masuk ke agenda pemerintah harus memenuhi 4 kriteria berikut ini. A. Aspek peristiwanya. B. Siapakah yang terkena peristiwa itu? C. Apakah mereka yang terkena peristiwa itu terwakili oleh mereka yang memiliki posisi sebagai pembuat keputusan? D. Apakah jenis hubungan antara pengaruh kebijaksanaan tersebut? Kemudian, dalam tahap ini, juga dilakukan proses pengolahan faktor lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografi, dan sebagainya sebagai input bagi sistem politik diubah menjadi output. Proses ini oleh David Easton disebut dengan istilah the black box, transformasi sosial dalam pembentukan produk hukum. Tahap yuridis, dalam tahap ini lebih difokuskan pada penyusunan dan pengorganisasian masalah-masalah yang diatur dalam rumusan-rumusan hukum. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan, yaitu konsistensi, sound reignement, dan normal usage. Adapun proses dalam tahap ini harus selalu meliputi sub-sub sistem non-yuridis, seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Mengenai hal tersebut, Harry C. Bredemeier sebagai berikut. A. Sistem hukum yang mendapatkan input dari subsistem ekonomi akan menghasilkan output berupa penataan kembali proses produksi dalam masyarakat. B. Sistem hukum yang mendapatkan input dari subsistem politik akan menghasilkan output berupa legitimasi dan konkretisasi tujuan-tujuan. C. Sistem hukum yang mendapatkan input dari subsistem budaya akan menghasilkan output berupa keadilan. Realitas yang terjadi di Indonesia, tanpa disadari, telah mengubah negara kita dari negara hukum menjadi negara kekuasaan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kaidah dasar hukumnya berupa rumusan pikiran totaliter. 2. Supremasi dari kaidah dasar berada di atas konstitusi. 3. Hukum memiliki sifat membudak sehingga kaidah politik menjadi lebih tinggi daripada hukum. 4. Birokrasi totalitarian untuk kaum elit yang berkuasa. 5. Trias politico pro forma. 6. Kepatuhan terpaksa, debt and legitimacy. 7. Tipe rekayasa merusak, dark social engineering. Indonesia dalam bidang pembangunan hukum nasional di era globalisasi seperti saat ini mengalami tekanan-tekanan globalisasi perdagangan bebas, misalnya ekspansi pasar ke negara-negara sedang berkembang, seperti AFTA, NAFTA, dan APEC yang menunjukkan adanya globalisasi ekonomi. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi globalisasi tersebut. 1. Masalah hubungan antara warga negara dan hukum. 2. Masalah kemampuan hukum dan sistem politik dalam memenuhi tuntutan rakyat tentang keadilan. Pada dasarnya, manusia menghendaki keadilan. Manusia memiliki tanggung jawab besar terhadap hidupnya karena hati nurani manusia berfungsi sebagai indeks dan Findex. Proses reformasi menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan demi terwujudnya supremasi hukum dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum, ketertiban, keamanan, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan, kebenaran, dan keadilan. Pemikiran filosofis keadilan yang berkaitan dengan filsafat hukum berkaitan erat dengan pemikiran John Rawls yang mengungkapkan 3 faktor utama. 1. Perimbangan tentang keadilan, Gerechtigkeit. 2. Kepastian hukum, Rechtsherrlichkeit. 3. Kemanfaatan hukum, Zweckmäßigkeit. Keadilan adalah kehendak yang ajek, tetap untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Korelasi antara filsafat, hukum, dan keadilan sangat erat karena terjadi tali temali antara kearifan, norma, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara. Materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum. Retide, cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik, dan tujuan negara. Hukum mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hukum yang hidup pada masyarakat bersumber pada hukum positif. 1. Undang-undang konstitusional.
2. Hukum kebiasaan, adat law. 3. Perjanjian internasional, international treaty. 4. Keputusan hakim, jurisprudence. 5. Doktrin, doktrin. 6. Perjanjian, treaty. 7. Kesadaran hukum, consciousness of law. Tata rakit antara filsafat, hukum, dan keadilan dengan filsafat sebagai induk ilmu, mother of science, adalah mencari jalan keluar dari belenggu kehidupan secara rasional dengan menggunakan hukum yang berlaku untuk mencapai keadilan dalam hidupnya. Peranan filsafat tak pernah selesai. Filsafat memiliki cabang umum dan khusus serta beberapa aliran di dalamnya, terkait dengan persoalan hukum yang selalu mencari keadilan. Hukum dan keadilan tidak semata-mata ditentukan oleh manusia, tetapi alam dan Tuhan ikut menentukan. Alam akan memberikan hukum dan keadilan lebih karena alam mempunyai sifat keselarasan, keseimbangan, keajekan, dan keharmonisan terhadap segalanya. Alam lebih bijaksana dari segalanya. Manusia terlibat dalam alam semesta sehingga manusia tunduk dan taat pada alam semesta walaupun hukum alam dapat disimpangi oleh akal manusia, tetapi tidak semuanya, hanya hal-hal yang khusus terjadi. Penerapan filsafat hukum dalam kehidupan bernegara mempunyai variasi yang beraneka ragam, tergantung pada filsafat hidup bangsa, Weltanschauung, masing-masing. Dalam kenyataan, suatu negara jika tanpa ideologi tidak mungkin mampu mencapai sasaran tujuan nasionalnya sebab negara tanpa ideologi adalah gagal. Negara akan kandas di tengah perjalanan. Filsafat hidup bangsa, Weltanschauung, yang lazim menjadi filsafat atau ideologi negara dan berfungsi sebagai norma dasar, ground norm. Indonesia sebagai negara hukum, Rechtsstaat, pada prinsipnya bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum, Iastitia Protectiva. Hukum dan cita hukum, Rechtside, sebagai perwujudan budaya. Perwujudan budaya dan peradaban manusia tegak berkat sistem hukum, tujuan hukum, dan cita hukum, Rechtside. Hal tersebut yang ditegakkan dalam keadilan yang menampilkan citra moral dan kebajikan adalah fenomena budaya dan peradaban. Manusia senantiasa berjuang menuntut dan membela kebenaran, kebaikan, dan kebajikan menjadi cita dan citra moral kemanusiaan dan citra moral pribadi manusia. Keadilan senantiasa terpadu dengan asas kepastian hukum, Rechtssicherheit, dan kedayagunaan hukum, Zweckmäßigkeit. Tiap makna dan jenis keadilan merujuk nilai dan tujuan apa dan bagaimana keadilan komutatif, distributif, ataupun keadilan protektif demi terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin warga negara yang pada hakikat demi harkat dan martabat manusia. Hukum dan keadilan sungguh-sungguh merupakan dunia dari transempirikal setiap pribadi manusia. Cita hukum, Rechtside, mempunyai fungsi konstitutif memberi makna pada hukum dalam arti padatan makna yang bersifat konkret umum dan mendahului semua hukum serta berfungsi membatasi apa yang tidak dapat dipersatukan. Pengertian, fungsi, dan perwujudan cita hukum, Rechtside, menunjukkan betapa fundamental kedudukan dan peranan cita-cita hukum adalah sumber genetik dari tata hukum, Rechtsordre. Oleh karena itu, cita hukum, Rechtside, hendaknya diwujudkan sebagai suatu realitas. Maknanya bahwa filsafat hukum menjadi dasar dan acuan pembangunan kehidupan suatu bangsa serta acuan bagi pembangunan hukum dalam bidang-bidang lainnya. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan justisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman, dan damai. Rasa keadilan yang dirumuskan hakim mengacu pada pengertian-pengertian aturan baku yang dapat dipahami masyarakat dan berpeluang untuk dapat dihayati karena rasa keadilan merupakan soko guru dari konsep-konsep the rule of law. Hakim merupakan lambang dan benteng dari hukum jika terjadi kesenjangan rasa keadilan. Jika rasa keadilan hakim dan rasa keadilan masyarakat tidak terjadi, semakin besar ketidakpeduliannya terhadap hukum karena pelaksanaan hukum menghindari anarki. Penegakan hukum tetap dikaitkan dengan fungsi hukum, filsafat negara, dan ideologi negara karena ketiganya berperan dalam pembangunan suatu bangsa. Filsafat hidup bangsa, Weltanschauung, lazimnya menjadi filsafat negara atau ideologi negara sebagai norma dasar, ground norm. Norma dasar ini menjadi sumber cita dan moral bangsa karena nilai ini menjadi cita hukum, Rechtside, dan paradigma keadilan suatu bangsa sesuai dengan hukum yang berlaku, hukum positif. Hukum merupakan alat untuk mengelola masyarakat, law as a tool of social engineering. Menurut Roscoe Pound, pembangunan, penyempurna kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat demi terwujudnya rasa keadilan bagi setiap individu yang berdampak positif bagi terwujudnya kesadaran hukum. Demikianlah materi topik ke-18 Filsafat Hukum dan Etika Profesi.
Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.